Segala puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu, dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad karena berkat beliaulah kita dapat tegak di muka bumi ini sampai insyaallah sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, ampunkan ini agak molor karena ada kendala. Langsung saja ini. Mari kita mulai acara pengajian pada malam hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pengajian pada waktu dan tempat yang tersilakan. Kedengaran di belakang? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
والسلام على نبينا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا سهل إلا ما جعلته سهلا. ربنا زدنا علما نافعا warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah selalu limpahkan rahmat-Nya pada kita semua. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah, bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat yang tentu tiada seorang pun dari kita yang kemudian mampu menghitungnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Maka yang menjadi kewajiban kita adalah untuk berupaya selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita diberikan tambahan dari nikmat-nikmat tersebut. Kemudian tidak lupa kita bersolawat atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, uswah hasanah kita, teladan kita, dan tentu kita berharap ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita, kelak kita akan berjumpa dengan beliau, bertemu dengan beliau, dan diberikan syafaat untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tahu bersama kewajiban setiap hamba adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan itu adalah kewajiban kita selama kita masih hidup di muka bumi. Barang siapa yang kemudian mengaplikasikan ibadah itu dalam kesehariannya, maka ia akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu akan dinilai sebagai pahala, dan kemudian besarnya pahala itulah yang akan menentukan tinggi rendahnya derajat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita hendaknya selalu menjaga semangat dan tekad serta kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita akan dibalas sesuai dengan amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa setiap insan, setiap manusia akan mendapatkan apa yang ia amalkan. Setiap manusia akan mendapatkan amal, akan mendapatkan balasan amalan sesuai yang ia kerjakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan usahanya itu
kelak benar-benar akan dia lihat, akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti di hari akhir, seberapapun amalan kita, banyak ataupun sedikit, besar ataupun kecil, bahkan seberat debu sekalipun kebaikan, saufa yura, benar-benar akan dinampakkan. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan meski seberat debu akan ia lihat. Begitu pula barang siapa yang beramal keburukan meski seberat debu kelak juga akan ia rasakan. Jadi ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nujzahu jazaa'al awfa." Semua akan diberikan balasan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, dengan pahala, dengan kenikmatan. Keburukan akan dibalas dengan azabnya Allah Azza wa Jalla di nerakanya, waliyadzubillah. Maka jemaah sekalian, sekali lagi hendaknya kita selalu menjaga dan menumbuhkan kesungguhan kita, semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga diperintahkan agar kita ini selalu bersungguh-sungguh berjihad, mujahadah. Mujahadah itu asal katanya dari kata jahada yujahidu. Jihad itu asal akar katanya sama. Kita bersungguh-sungguh mengerahkan potensi yang kita miliki untuk semaksimal mungkin dalam kebaikan dan meminimalisir keburukan. Dalam pepatah Arab disebutkan menjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan hasilnya. Ia akan menuai buah usahanya itu. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengklasifikasikan tentang jihad, bersungguh-sungguh itu ke dalam 4 klasifikasi. Beliau mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad, al-jihadu arba'atu maratib. Jihad itu ada 4 tingkatan. Pertama, jihadun nafs. Jihad melawan diri sendiri. Yang kedua, jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihadul kufar. Jihad melawan orang-orang kafir. Dan yang keempat adalah jihadul munafiqin. Jihad melawan orang-orang munafik. Ini tingkatan jihad yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita akan kaji satu persatu dari tingkatan jihad ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, beliau mengatakan jihadun nafs. Jihad melawan diri sendiri, hawa nafsu kita. Bahwa hawa nafsu selalu mengajak pada hal-hal yang negatif. Innan nafsa la ammaratun bisu. Bahwasanya nafsu itu selalu mengajak pada keburukan. Dan Nabi kita mengatakan wa khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci, sedangkan neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai, yang disenangi. Maka kita perlu untuk berjihad melawan hal-hal yang tidak kita senangi tadi, yang merupakan jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita melawan, mengekang hawa nafsu kita
untuk menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sangat disukai oleh hawa nafsu kita, agar terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad yang pertama, jihad untuk melawan diri sendiri. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa jihadun nafs itu terbagi dalam 4 hal lagi. Jihadun nafs terbagi dalam 4 hal. Yang pertama, al-jihadu fi talabil ilm. Jihad dalam menuntut ilmu, mencari ilmu. Yang kedua, al-jihadu fil amali bihi. Berjihad ketika mengamalkan ilmu itu. Ketiga, al-jihadu fid da'wah ilaih. Ada. Cek satu, kiri atau kanan? Kanan. Nice. Coba ini. Sudah lama. Baik, kita ulangi sedikit. Jihadun nafs terbagi dalam 4 hal lagi. Ada 4 tingkatan jihad tadi. Masih ingat? Jihadun nafs, jihadul syaitan, jihadul kufar, jihadul munafikin. Yang pertama, jihadun nafs terbagi 4 lagi. Yang pertama adalah jihad fi talabil ilm. Jihad untuk mencari ilmu. Mencari ilmu adalah sumber kebaikan. Ilmu adalah sumber kebaikan. Nabi kita mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, maka orang itu akan dipahamkan terhadap urusan agamanya. Kita akan bisa memahami agama ini dengan baik kalau kita mau meluangkan diri, waktu dan tenaga kita, tolak ilmu, mencari. Namun kemudian kita juga menyadari bahwa dalam mencari ilmu itu penuh dengan cobaan, penuh dengan gangguan, ujian. Ada saja halangan atau ada saja hal-hal yang menghalangi kita untuk mencari ilmu, Kadang karena cuaca, kadang karena macam-macam. Sampai kemudian kita melewatkan masa muda kita dengan tidak mencari ilmu dengan baik. Maka perlu adanya mujahadah, perlu adanya jihad, perlu adanya kesungguhan di dalam thalabul ilmi, mencari ilmu. Perlu ada kesungguhan. Maka para santri itu harus tumbuhkan semangat dalam thalabul ilmi. Kedua, dari jihadun nafs, setelah jihad bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, yang kedua adalah bersungguh-sungguh berjihad untuk mengamalkan ilmu. Mengamalkan. Setelah kita pelajari apa yang kita kaji, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, maka berikutnya adalah
jihad untuk mengamalkannya. Ya. Imam Ibnu Qayyim dalam ungkapan yang lain menyebutkan bahwa yang kita tahu dari ilmu itu sebenarnya banyak. Kalau kita mau jujur, yang sudah kita tahu itu sebenarnya banyak. Namun yang mampu kita kerjakan sedikit. Dan dari sedikit yang kita kerjakan itu akan lebih sedikit lagi yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sudah kita tahu sebenarnya banyak. Tapi faktanya yang mampu kita kerjakan sedikit. Dan dari sedikit yang kita kerjakan itu, sadarilah akan lebih sedikit lagi yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlunya kita untuk bermujahadah, perlunya kita untuk bersungguh-sungguh dalam mengamalkan apa yang telah kita ketahui, mengamalkan apa yang telah kita kaji, agar kemudian ilmu yang telah kita pelajari itu benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan di antara indikasi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ulama kita mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajarah bila thimar. Ilmu jika tidak diamalkan maka seperti pohon yang tidak berbuah. Yang ketiga, dari jihadun nafs adalah setelah jihad mencari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, maka yang ketiga adalah jihad mendakwahkan ilmu. Ya, jihad mendakwahkan ilmu yang telah dipelajari dan diamalkan. Dan ini juga bersungguhan, karena betapa banyak kemudian orang yang sebenarnya sudah berilmu, sebenarnya sudah mengerti, sebenarnya sudah mempelajari ilmu, namun kemudian enggan untuk berdakwah, enggan untuk menyampaikan ilmu itu kepada yang lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yahfazul ilma." Barang siapa yang menghafal ilmu, ya, barang siapa yang sudah menghafal sebuah ilmu, fayaktubuhu, lalu dia menyembunyikannya. Ya. Utiya yaumal qiyamati malja'an birijali minan nar. Maka dia akan didatangkan pada hari kiamat kelak dengan belenggu yang datang dari neraka. Maka kita punya kewajiban, setiap kita punya kewajiban untuk mengajak, mendakwahkan apa yang telah kita ilmui dan amalkan. Dan dalam berdakwah itu, Bapak Ibu sekalian, tidak harus lewat podium, tidak harus lewat mimbar, enggak. Nah, kita dalam berdakwah sesuai dengan potensi kita masing-masing. Kita berdakwah sambil arisan, bisa. Berdakwah sambil di pos kamling, ya, sambil kumpul-kumpul, bisa. Ya, kita melihat teman kita mungkin ada yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kita tahu Nabi kita mengatakan kul biyamini washrab biyamini, makan dan minum dengan tangan kanan. Kita ingatkan, makan itu dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Itu telah berdakwah. Telah berdakwah, mengajak orang lain dalam kebaikan, dan itu keutamanya besar. Nanti kita mengatakan man dalla ala khairin falahu ajru fa'ili. Barang siapa yang mengajak pada sebuah kebaikan, dia mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Maka semakin banyak orang yang kita dakwahi, semakin banyak orang yang kita ajak pada kebaikan, semakin banyak orang yang kita cegah dari kemungkaran, maka akan semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Bahkan dalam sebuah hadis juga Nabi kita mengatakan kepada Ali bin Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka
min khumrin. Seandainya engkau Allah memberikan asbab hidayah satu orang lewat sebab kamu, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan seekor unta merah, jenis unta yang paling mahal pada masa itu, yaitu unta merah. Kita mendakwai orang, satu orang saja mendapatkan hidayah gara-gara dakwah kita, asbab dakwah kita, itu lebih baik daripada kita mendapatkan unta merah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang yang mengajak pada kebaikan, orang-orang yang mendakwahkan kebaikan, itu didoakan oleh penduduk langit dan bumi, didoakan oleh para malaikat. Nabi kita mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard wa hatta al-hur fil bihar la yusalluna ala mu'allimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ard, dan penduduk langit dan bumi, wa hatta al-hut fil bihar, sampai ikan-ikan di lautan, wa namlata fi juhriha, dan semut-semut di lubangnya, la yusalluna ala mu'allimin nasil khaira. Sungguh mereka semua berselawat, mendoakan keselamatan, mendoakan kebaikan, mu'allimin nasil khaira, orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Ini keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang kemudian mau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dari jihadun nafs adalah jihad dalam bersabar atas tiga hal tadi. Sabar dalam thalabul ilm, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwahkan ilmu. Karena jalan ini penuh dengan diganggu, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Maka kita dituntut untuk bersabar di dalamnya. Kemudian setelah itu, tingkatan jihad yang kedua setelah jihadun nafs adalah jihadun syaitan, jihad melawan syaitan. Dan setan itu adalah aduwwun lakum fattakhiruhu aduwwa. Setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah setan itu musuh. Setan itu musuh, maka mari kita jadikan setan itu sebagai musuh, bukan jadikan teman. Bukan teman. Setan itu musuh, jadikan musuh. Apa itu karakter daripada setan? Setan itu selalu mengajak pada keburukan. Setan itu selalu mengajak pada hal-hal yang negatif, selalu mengajak pada perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setan itu mengajak pada keburukan, mencegah kebaikan. Itu setan. Ciri-ciri setan itu mengajak pada keburukan dan mencegah dari kebaikan. Maka kita perlu berjihad untuk melawan hal tersebut. Dan setan, jangan sekalian, yang perlu untuk kita lawan itu masuk ke dalam. Setan itu selalu menggoda manusia. Setan itu selalu menghalang-halangi manusia agar jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sumpah. Itu sudah disumpahnya dalam surah Al-Isra ayat 17. Allah mengingatkan, qala fabiman akhwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Sungguh ya Allah, aku akan menghalangi manusia, aku akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Ini janji setan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin.
Dan setan mengatakan, aku akan mendatangi manusia, akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dan engkau ya Allah akan mendapatkan kebanyakan dari manusia itu orang-orang yang tidak bersyukur. Jadi setan sudah bertekad untuk menyesatkan manusia dari 4 penjuru, dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Maksudnya apa? Ulama tafsir menjelaskan, setan menyesatkan manusia dari depan. Maksudnya adalah setan akan memasukkan keraguan-raguan pada manusia terhadap hari akhirat. Manusia dibuat ragu akan adanya hari akhir, dibuat ragu akan adanya hal-hal yang berkaitan dengan setelah kematian, dibuat ragu, oh ya Allah, ada kubur, rawan, surga, neraka, dibuat ragu perkara-perkara akhir. Itu dibuat rancu pemikirannya. Dari arah belakang, maksudnya setan akan menggoda manusia dengan dunia. Selalu tolok ukurnya adalah materi, tolok ukurnya adalah dunia, harta. Dibuat rumput dunia, dibuat cinta dengan dunia, sampai sehari semalam tenaganya terkuras habis hanya untuk mengejar dunia, tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki, lalu mencari dengan segala macam cara untuk mendapatkan dunia. Ini menggoda dari arah belakang. Dari arah kanan, maksudnya adalah setan akan menggoda manusia dari sisi amal-amal baiknya. Jadi kalau nggak mampu digoda dari depan, sudah ngaji, sudah yakin tertanam akidahnya yang benar, nggak bisa digoda. Lalu dari arah belakang digoda lewat dunia, ya, tidak tergiur juga. Dunianya di tangan, bukan di hati. Maka ia akan digoda lagi dari arah kanan. Maksudnya dia akan dibuat amal-amal baiknya itu tidak bernilai. Amal-amal kebaikannya tidak ada pahalanya. Maka digoda. Ibadah-ibadahnya dibuat supaya ujub, supaya bangga, supaya riya, supaya sum'ah, supaya ingin dipuji oleh orang lain, supaya didengar oleh orang lain, yang membuat amal kebaikannya itu lalu hilang, tidak ada pahala. Digoda seperti itu. Bangun malam jam 2, jam setengah 3 sudah tahajud, sudah benar-benar dia tahajud, sudah sholat, lalu tiba-tiba pegang HP, tulis status, alhamdulillah sudah sholat tahajud. Digoda oleh saya untuk pamer tahajudnya. Hati-hati, itu bisa menghilangkan pahala. Ya, hati-hati. Jadi setan akan menggoda dari arah kanan itu, ya, amal kebaikan itu dibuat hilang, dibuat tidak ada pahala. Ya. Apapun itu, sedekahnya, baca Qur'annya, macam-macam, semua. Dari arah kiri, wa an syama'ilihim, adalah dengan aneka macam maksiat yang ada. Syaitan akan menggoda dengan aneka macam maksiat, lewat maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat kaki, maksiat tangan, ya. Semua dibuat ini dari arah kiri, dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Bagaimana cara kita menangkal setan? Ya, setan datang dari 2 pintu. Pertama, pintu syubhat, dilawan dengan ilmu. Dilawan dengan ilmu yang benar. Dengan ilmu yang benar ini kita akan bisa melawan syaitan dari pintu syubhat. Yang kedua, dari pintu syahwat, maka dilawan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang benar.
dalam surat Shad Allah menyebutkan dan Allah berfirman, ya setan yang mengatakan setelah disesatkan tadi, ya setan mengatakan fa bi'izzatika la'qudanna lahum fa bi'izzatika la'ahwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan manusia semuanya illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Mukhlas itu bukan sekedar ikhlas, tapi ikhlas banget ya. Ikhlas banget itu mukhlas ya. Kalau ikhlas mukhlas itu superlatif ya, dia lebih sangat ikhlas. Maka orang-orang yang ikhlas inilah yang kemudian akan selamat dari tipu daya syaitan. Ya, ciri ikhlas itu ringkasnya jemaah sekalian. Di antara tanda ikhlas. Tanda ikhlas itu orang yang dalam beramal tidak ada tendensi apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tetap beramal apapun keadaan dan kondisinya. Ya. Dipuji tidak membuatnya terlena, bangga. Dicela tidak membuatnya ciut. Ya. Jadi dipuji biasa aja. Dicela pun juga biasa, tidak ada masalah. Ya, baik dipuji maupun dicela, dia tetap beramal. Ringkasnya, ikhlas itu 2L. Lakukan, lupakan. Ya, lakukan, lupakan. Itu ikhlas. Orang yang ikhlas itu apa yang telah dia kerjakan, dia tidak ingat lagi sudah. Karena itu memang niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari tingkatan jihad tadi adalah jihadul kufar, jihad melawan orang-orang kafir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bahwa ketika kita berjihad melawan orang-orang kafir adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin atau orang-orang kafir yang mengganggu, berbuat zalim terhadap hak-haknya kaum muslimin. Dan dalam jihad melawan orang-orang kafir ini ada etikanya, ada adab-adabnya yang harus kita pahami. Bahwa kalau kita benar-benar berjihad melawan mereka, ya maka tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh merusak tempat ibadahnya agama lain. Ini jihad dalam Islam seperti itu. Jihad dalam Islam seperti itu, sehingga tidak akan dinodai ya, dengan hal-hal yang negatif. Karena jihad itu syariat Islam. Maka ketika diamalkan sebagaimana aturan yang ada, akan mendatangkan kemaslahatan. Ya, akan mendatangkan kemaslahatan. Nah, coba sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini ya, kita tentu ya turut prihatin terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Mereka berjihad melawan Zionis. Sedikit mari kita mengenal saudara kita, bahwa Nabi kita bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yahquluhu wa la yahtaqiruhu. Tidak boleh mendolimi sesama muslim. Tidak boleh tidak punya kepedulian terhadap
terhadap saudaranya muslim dan tidak boleh mencela mereka. Maka ketika kita mengetahui saudara-saudara kita di Palestina sedang berjihad melawan kezaliman Israel, maka mari kita tumbuhkan ukhuwah imaniyah kita. Ukhuwah karena iman kita sisipkan dalam doa-doa kita agar Allah memberikan pertolongan kepada saudara kita kaum muslimin di Palestina, agar Allah menghancurkan orang-orang kufar Israel yang mereka menjajah saudara kita kaum muslimin di Palestina. Sedikit kita mengenal bahwa Palestina itu tidak bisa dilepaskan dari umat Islam. Ya. Ada banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang hubungan Palestina dengan Islam. Banyak, kita sebutkan beberapa di antaranya. Bahwa di Palestina itu ada Baitul Maqdis. Ada Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Kunna shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 sahra. Thumma surifa ila Baitul Haram." Kami salat menghadap ke arah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 16 atau 17 bulan. Kemudian kiblat dipindah ke arah Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah. Jadi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu kiblat pertama kaum muslimin. Bahkan dulu pernah 16 bulan lamanya kaum muslimin sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis itu. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin awwal yudha fil ard?" Masjid apa yang pertama kali dibangun di bumi? Nabi menjawab, Masjidil Haram. Masjidil Haram. Tsumma ay. Kemudian apa lagi? Masjidil Aqsa. Yang kedua adalah Masjid Aqsa. Kam bainahuma, berapa jaraknya? Arba'ina sana, 40 tahun. Jadi masjid kedua di muka bumi adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Jaraknya dengan Masjidil Haram ini 40 tahun. Kemudian Masjidil Aqsa ini, ya, ketika kita sholat di dalamnya ada keutamaan. Ada keutamaan. Abu Dzar bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, salatun fi Masjidil Aqsa afdal atau salatun fi masjidika?" Apakah salat di Masjidil Aqsa lebih utama ataukah salat di masjid Anda, Masjid Nabawi? Maka Nabi mengatakan, "Salatu fi masjidi khairun bi arba'i salawati fil Aqsa." Salat di Masjid Nabawi lebih baik 4 kali lipat dibandingkan salat di Masjidil Aqsa. Padahal berapa keutamaan satu kali salat di Masjid Nabawi? 1000 salat di masjid lain. Berarti kalau di Masjid Aqsa itu seperempatnya, 250. Satu kali salat di Masjid Aqsa senilai dengan 250 kali salat di Masjid Gading misalnya, atau Masjid Wonosari misalnya. Di mana? Selain Nabawi dan Masjid Haram. Kemudian di antara hadis yang lain juga menyebutkan bahwa seseorang boleh bernadar
untuk sholat di Masjidil Aqsa. Ya. Ibnu Umar menceritakan pada hari Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, anna rajulan qama yaumal fath. Ada seorang laki-laki yang berdiri pada hari Fathu Makkah dan berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni nazartu." Sesungguhnya aku telah bernazar, wahai Rasulullah, jika engkau membuka kota Mekah, ya, sa'usalliya rak'ataini fi Masjidil Aqsa. Aku bernazar akan sholat 2 rakaat di Masjid Al-Aqsa. Maka Nabi menjawab, "Sholliha huna." Kalau gitu, sholat aja di sini, di Masjidil Haram. Sampai Nabi mengulang 3 kali, "Sholliha huna, sholliha huna." Tapi laki-laki tadi mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, saya tetap ingin sholat di Masjidil Aqsa." Maka Nabi mengatakan, "Sa'nu kala, kalau begitu terserah kamu." Ada beberapa pelajaran dari sini, Mas. Pertama, bolehnya bernazar untuk sholat di Masjidil Aqsa karena Nabi tidak melarang. Yang kedua, pelajarannya adalah bahwa hukum asal nadar adalah ditunaikan sesuai nadarnya. Itu hukum asalnya. Namun ia boleh diganti dengan sesuatu yang lebih utama. Nabi memerintahkan untuk sholat di sini saja, di Masjidil Haram, padahal nadarnya di Masjidil Aqsa. Dari sini dapat ambil faedah, kalau begitu, ya, jika diganti dengan sesuatu yang lebih afdal maka boleh. Karena sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada sholat di Masjidil Aqsa. Paham ya? Jadi misalnya ada orang bernazar, saya kalau dapat pekerjaan mau traktir 10 orang, terus dia traktir 20 orang, boleh nggak? Boleh, karena lebih banyak. Kalau cuma 8 nggak boleh, kurang 2. Tapi kalau lebih dari 10 maka boleh, karena lebih utama. Ya, dia sesuatu yang lebih utama. Kemudian pelajaran yang lainnya adalah bahwa bukan cuma di situ aja Mas sekalian poinnya. Poinnya adalah betapa sahabat ini punya perhatian terhadap Al-Aqsa. Padahal dia baru saja Fathu Makkah, tapi nadarnya itu adalah mau sholat di Masjid Al-Aqsa. Begitu seorang mukmin yang masih punya perhatian terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, apalagi berziarah ke Masjidil Aqsa, itu juga perintah Nabi. La tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Janganlah engkau menghalangi kendaraanmu untuk menuju 3 masjid. Janganlah engkau bersusah payah menempuh perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Itu bagian dari perintah Nabi. Yang sebagai seorang muslim hendaknya juga punya perhatian, cita-cita untuk suatu saat bisa berkunjung ke 3 masjid suci tersebut, jemaah sekalian. Seorang muslim itu selalu terpaut dengan masjid. Bahkan kita mengatakan, ya, 1 dari 7 golongan yang nanti akan diberikan naungan di padang mahsyar adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Apalagi masjid-masjid yang memang punya keutamaan. Kita kan punya keterpautan lebih lagi. Kalau di masjid-masjid biasa saja kita punya perhatian selalu, ya, kita menjaga sholat di masjid, azan segera ke masjid. Ini perhatian kita dengan masjid. Apalagi masjid-masjid yang memang punya keutamaan, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ada banyak, ya, keutamaan tentang
Masjidil Aqsa ini dan satu hadis lagi ya, yang menunjukkan di antara keutamaannya adalah bahwa la tazulu la taqum sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai ya seorang muslim itu nanti akan berperang dengan orang-orang Yahudi, akan berperang dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu sebenarnya sifat dasar untuk pengecut, penakut. Sampai orang-orang Yahudi itu nanti akan kalah dan mereka bersembunyi di belakang batu, bersembunyi di belakang pohon. Dan saat itu batu-batu dan pohon-pohon akan berbicara. Tentara-tentara Allah akan berbicara. Yang mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai Allah, ta'al, kemari di belakang pada orang Yahudi, uqtul, bunuh dia. Jadi batu-batu, pohon-pohon akan berbicara, mengabarkan kepada orang-orang Muslim, ya, orang-orang beriman, bahwa di belakang mereka ada orang-orang Yahudi, kecuali pohon namanya pohon Qarqad. Ini pohon orang Yahudi yang dia enggak bicara.